Orang berpikiran kalau kita kerja di kantoran, ya udah kita mau kerja nggak kerja, ya kita dapat gitu kan, sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan sama perusahaan kan. Dalam artian itu di zona nyaman lah. Ya kita pergi pagi sampai sore kita balik, udah gitu setiap hari. Kalau saya buka usaha, saya full nih 24 jam, saya bisa sama keluarga, saya bisa ngerjakan kesibukan yang lain. Dan alhamdulillah juga usaha saya sekarang nggak full saya harus di tempat itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nofri Tanjung. Saya asli dari Kota Medan, tapi suku saya dari suku Minang. Saat ini saya sedang bergerak di bidang kuliner, pengolahan makanan, yaitu kerupuk jange, dengan merek kerupuk jange Pak Edi yang beralamat di Jalan Denai nomor 80 di Kota Medan. Sebenarnya saya basicnya itu di bidang perbankan, karena dulu saya kuliahnya di jurusan perbankan ya. Memang dari awal saya cita-cita saya di perbankan. Saya juga pernah dulu bekerja di salah satu bank milik pemerintah, plat merah ya. Itu kurang lebih sekitar 6 sampai 7 tahun lah kurang lebih. Dari awal saya juga berpikiran bahwasannya ini basically dari usaha keluarga, dari orang tua saya, jadi saya di generasi keduanya. Memang dari awalnya saya memang ada tertarik untuk bergerak di bidang kuliner, kerupuk jange khususnya, karena memang saya sudah kurang lebih sudah dapat ilmu nih dari orang tua. Tapi kebetulan dulu dari zaman sekolah saya pengennya kerja kantoran, apalagi dapat bisa predikat pegawai bank kan. Jadi saya coba dulu cari ilmu kuliahan di perbankan, kemudian alhamdulillah bisa keterima di salah satu bank. Di situ saya cukup lama bergerak di bidang kredit, yaitu UMKM. Di mikro saya memberikan kredit, kemudian pemutusan kredit, layak atau tidak layaknya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya rasa kok ya begini-begini aja, saya rasa gitu. Dalam artian pagi saya berangkat, sampai sore atau malam saya balik ke rumah, begitu setiap hari. Sampai dengan kalau hari Sabtu, Minggu, akhir bulan, kita juga terpaksa nih untuk masuk kantor kan ya. Jadi waktu saya sama keluarga itu kurang. Nah, jadi di situ berpikiran gimana caranya ya keluar dari zona nyaman lah, bisa dibilang keluar dari zona nyaman. Tapi di satu sisi juga saya merasa masih kurang cukup ilmu lah di bidang, kalau misalnya saya terjun di usaha, otomatis kan saya harus ada basic nih, ilmu gimana sih caranya untuk berdagang kan, pemasarannya bagaimana. Nah, saya coba lagi habis dari perbankan, saya coba lagi cari ilmu, bekerja di perusahaan swasta lagi. Kemudian di satu titik saya merasa, oh saya udah cukup nih, saya sudah cukup, udah ada dasar nih untuk bergerak di bidang kuliner, usaha, dunia usaha. Saya coba nih. Jadi awalnya saya waktu bekerja di kantoran itu saya sudah sampaikan kepada keluarga bahwasannya saya mau meneruskan nih usaha dari bapak, karena kan dari bapak dasarnya. Nah, jadi saya ngomong nih sama keluarga, boleh nggak kalau saya terjun, saya ambil alih nih usaha ini. Awalnya sih keluarga nggak, dibilang nolak sih enggak, tapi mengiyakan enggak, karena pada dasarnya mereka kan pemikirannya ya kalau bisa kantor aja gitu kan. Tapi ya sambil saya yakinkan juga bahwasannya saya bisa. Oke, karena saya bisa meyakinkan keluarga, saya start di tahun, udah saya yang full, saya yang handle semua, itu kurang lebih sekitar 7-8 tahun saya handle semua. Jadi
bapak saya itu sudah saya ibarat pensiunkan, saya melanjutkan nih usaha dia nih gitu, sampai dengan sekarang dengan saya keluarkan nih ilmu yang saya dapat nih dari kantor saya bekerja dulu, dari saya kuliah dulu, saya keluarkan nih semua untuk gimana sih supaya usaha saya ini bisa maksimal, bisa dikenal sama orang. Kemudian karena kita bergerak di bidang makanan, otomatis saya berpikir gimana rasanya yang dulu orang sudah kenal, gimana sih rasa kerupuk jange Pak Edi. Nah, jadi mau nggak mau saya harus standarnya itu ada, kerupuk jange Pak Edi dari dulu gimana sampai sekarang harus sama, jangan sampai berubah. Tahun usaha mulainya kerupuk jange Pak Edi itu dari awal mula dari bapak itu kurang lebih di tahun 89 itu dari bapak semua. Tapi saya yang handle itu kurang lebih di tahun 2000, sekitar 2019 itu udah full saya ambil alih. Karena awalnya juga sebelumnya waktu saya belum ambil alih full keseluruhan, saya sedikit banyak ini membantu orang tua juga, dalam artian belum full saya ambil alih semua. Jadi saya ikut juga bantu bapak masalah pemasaran, masalah untuk ke sosial media, saya coba di situ. Itu dari tahun kurang lebih di 2018-2019 kurang lebih. Nah di situ saya udah ambil alih semua gitu, sampai dengan sekarang alhamdulillah. Kebanyakan kerupuk itu rata-rata kan dari tepung tuh, dari tepung otomatis ya tantangannya tersendiri dong, dari bahan bakunya. Tapi di sini kalau kerupuk jange itu lain daripada yang lain, dia bahannya dari kulit sapi asli atau kulit kerbau asli. Nah di situ ada tantangan tersendiri, dalam artian bahan bakunya dia tidak umum. Contoh kayak kalau misalnya kerupuk biasa kan tepung ya umumnya ada di toko-toko juga banyak kan. Tapi kalau kerupuk jange ini dari kulit sapi, paling nggak kita ngambilnya dari rumah potong. Selain dari rumah potong itu kita nggak dapat barang lain. Nah disitulah diasahnya nih kemampuan kita nih, itulah tantangannya, gimana caranya yang hal yang tidak biasa ini saya buat itu jadi hal biasa bagi saya dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya, bahan baku segala macam. Nah, itulah tantangan tersendirinya. Disitulah saya merasa saya tertarik nih. Satu lagi, kerupuk jange ini kan beda nih dari kerupuk jange dari kerupuk lain. Dia bisa masuk kemana aja, kemudian dia pasarnya pun tersendiri, kemudian dia bisa lebih tahan lama, kemudian harga jualnya pun bisa dibilang kemungkinan lebih tinggi ya dibandingkan kerupuk lain gitu. Itu sih yang bikin saya tertarik benar sih. Kalau kita berbicara di bidang makanan, otomatis itu cara pengolahannya itu wajib dia higienis ya, karena ini kan dimakan orang. Jadi sebisa mungkin kita sehigienis mungkin, sebersih mungkin untuk dalam pengolahan. Kemudian yang kedua itu bahan-bahannya, kemudian cara pengolahannya seperti bumbunya, garamnya. Karena kerupuk jange ini kan dia nggak banyak macam bumbu-bumbu ya, paling minyak goreng. Bahannya itu cuma kulit sapi, minyak makan sama garam doang. Nah garam, tergantung masing-masing pengolah itu dia bagaimana enaknya kerupuknya ini, beda rasanya itu tergantung garamnya sendiri. Kalau memang cukup rasanya di takaran garamnya itu bisa enak, tapi kadang kan ada juga yang ya takut ngasih garam, takut kasihan, karena kerupuk jange ini beda. Kalau kita kasih kurang garam jadi hambar, kalau kelebihan garam itu nanti bisa keriting kerupuknya, bentuknya nggak cantik. Nah dari situlah makanya dari dulu saya belajar minimal cara ngasih bumbunya ini dari dulu takaran segimana sih supaya nggak berubah dari zaman bapak sampai sekarang. Nah membedakan itu aja. Sama dengan kalau misalnya kita di rumah makan Padang nih misalnya,
rumah makan Padang rata-rata yang pengolahnya itu orang Padang semua, orang Minang semua, namanya rumah makan Padang, tapi rasanya berbeda-beda. Nah, disitulah cara pengolahan mereka berbeda-beda. Sebenarnya untuk kendala di kerupuk jange ini sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi itu signifikan ya bentuknya. Dalam artian begini, kalau namanya kerupuk jange otomatis dia tergantung cuaca, itu satu, karena dia pasti dijemur. Kalau kerupuk ini pasti rata-rata semua dijemur. Nah, kalau musim hujan itu kan kita sulit tuh jemurnya itu. Nah, kita perlu keringnya itu cepat kering, cepat kita olah, cepat kita goreng, bisa kita jual. Tapi masalahnya kadang ada kan, kalau kita ini kan ada musim-musim hujannya. Paling di situ yang perlu kita pikiri gimana caranya supaya kerupuk kita nggak putus, dengan cara kita udah sediakan oven. Kemudian sebelum masa-masa hujannya kita udah stok dulu yang barang yang tinggal olah, tinggal goreng aja mungkin. Kemudian kalau dari pemasaran sih nggak terlalu sulit lah, dalam artian begini, kita kan sudah ada banyak sosial media nih, kita juga bisa pakai sosial media. Kemudian dari langganan kita yang udah lama kan, order terus gitu, itu sih nggak terlalu jadi masalah sebenarnya. Tapi yang mungkin kalau dibilang masalah yang lumayan perlu dipikirkan ini ya bahan bakunya nih. Contoh misalnya sekarang apa-apa sekarang sudah naik nih semua nih. Contoh kayak minyak goreng sekarang sudah tembus hampir 20.000 per kilo. Kalau dulu sih ya rata-rata sekitar 15-16 ribu, tapi sekarang udah tembus tuh 20.000, hampir 20.000 per kilo. Sementara kita dalam satu hari aja kita perlu minyak goreng itu kurang lebih sekitar 50-60 kilo paling sedikit. Nah, jadi di situ beban untuk biaya produksinya itu membengkak dong gitu. Kemudian dari plastik nih yang parah nih sekarang nih, plastik. Biasanya kita ambil per kilo, biasanya sekilo 34.000 sekilo. Sekarang udah jadi sekitar 55.000 per kilo. Itu sudah hampir 100% itu memang udah parah. Itulah niatnya, kalau bisa tolonglah pemerintah kan, pemerintah setempat mau pemerintah pusat, tolonglah namanya juga kita di sektor industri, kita di sektor usaha, tolong diperhatikan dalam harga-harga bahan bakunya ini gitu. Jadi kalau misalnya terjangkau bahan bakunya, jadi kita harga jualnya pun kita nggak pusing lagi kan, karena satu sisi mau kita naikkan harga jualnya nanti kita kalah saing sama yang lain. Satu sisi kalau kita tetap bertahan atau kita turunkan, biaya produksi kita membengkak gitu. Ya paling kita hitung-hitung ulang lagi berapa harga jual yang cocok nih di saat harga-harga yang lain pada naik semua gitu. Jadi kita putar otak lagi gimana caranya harga yang kita tawarkan ke konsumen ini bisa cocok di kantong mereka masing-masing. Kalau untuk omset ya alhamdulillah kita sudah mencapai sekarang dalam satu bulan rata-rata itu sekitar 200-300 juta per bulan. Itu dalam satu bulan rata-rata segitu. Itu kotor? Iya, itu kotor. Jangan takut gagal, karena setiap orang yang berhasil pasti pernah gagal. Gak akan pernah ada cerita mereka tidak akan pernah gagal. Pasti pernah gagal. Tapi bagaimana cara kita itu untuk menghandle kegagalan itu? Bagaimana kita belajar caranya supaya tidak terulang kedua kali kegagalan itu? Nah, ingat, lebih baik kita mencoba daripada tidak sama sekali. Lebih baik kita coba satu langkah daripada mundur satu langkah. Lebih baik kita maju ke depan daripada jalan di tempat.